Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Kali ini pembahasan kita tentang Fathu Makkah. Kalian sudah tahu apa itu Fathu Makkah? Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Untuk selengkapnya kita simak materi berikut ini. Yang pertama, sebab terjadinya Fathu Makkah. Jadi, tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy. Sedangkan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Sehingga peristiwa ini jelas menodai perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati bersama ya. Maka sekitar 40 orang perwakilan dari suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah dan meminta bantuan untuk memerangi Bani Bakar. Tapi permohonan itu tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah. Rasul itu meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selang beberapa waktu Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian. Utusan ini juga mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang kafir Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari ketiga usulan tersebut, orang kafir Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain ya bagi Rasul untuk mempersiapkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy. Nah, waktu itu Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Nah, melihat keseriusan Rasulullah ini, Abu Sufyan merasa menyesal kenapa kok menyepakati untuk pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu singkat, Rasulullah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Sebenarnya Rasulullah merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh orang kafir Quraisy. Berita ini tersebar ketika seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang ada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib ini sebenarnya orang yang setia kepada Rasulullah, tetapi nalurinya itu mengatakan bahwa dia merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, dia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahirannya hancur di tangan umatnya sendiri. Nah, karena alasan inilah Rasulullah memaafkan kesalahannya. Sebenarnya tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan itu bukan untuk memerangi orang kafir Quraisy, tetapi hanya menakut-nakuti mereka saja dan memberikan peringatan dan penjelasan kepada orang kafir Quraisy bahwa sekarang Islam itu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya, yakni perdamaian. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur, sehingga saat itu kota Makkah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Makkah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan Islam yang sangat besar tersebut.
Strategi yang digunakan Rasul dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai dan membuat simpati orang-orang kafir Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid. Itu yang membuat gentar seluruh penduduk Makkah. Kemudian faktor keberhasilan Fathu Makkah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yakni memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada orang kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitaran kota Mekah. Nah, hal ini dimaksud untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah, dalam kesempatan ini Abu Sufyan yang notabene sebagai ketua atau kepala suku dari orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi perkemahan Rasulullah. Untuk apa? Ternyata Abu Sufyan di sini menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabat Rasul, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang sangat senang, berbangga, dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan ini untuk menghentikan upaya kaum musyrikin melawan Rasulullah demi menghindarkan pertumpahan darah. Rasulullah mengumumkan 3 hal berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapat keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hati mereka timbul ketakutan bagaimana jika kaum muslimin akan membalas dendam karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Tapi ketakutan itu tidak terbukti. Dengan sikap kaum muslimin yang masuk kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Dengan menggunakan sorban berwarna hitam dan tanpa berpakaian ihram, Rasulullah SAW bertawaf dengan menaiki unta. Ketika itu Rasulullah tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Karena saat itu yang bertawaf cukup banyak, beliau sekedar menunjukkan dengan menggunakan tongkat beliau itu sebagai pengajaran bagi kita agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad, karena dengan menggunakan isyarat pun diperbolehkan. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung berhala. Rasul menusuk patung-patung tersebut dengan tongkat atau panah beliau sehingga menjadi hancur berkeping-keping. Dan bersamaan saat menghancurkan patung itu, beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batila inna batila kana zahuqun. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan, sehingga beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah Rasulullah memasuki Ka'bah bersama dengan Usamah, Bilal, dan Utsman bin Thalhah sebagai pemegang kunci Ka'bah. Nah,
Saat itu juga Rasul memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan yang pertama kalinya di kota Makkah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang digunakan Rasulullah kepada penduduk Makkah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah. Mereka khawatir jika sampai beliau enggan kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka kembali ke Madinah sehidup semati. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat Baiat Aqabah kedua. Tetapi Rasulullah SAW sejak itu bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah. Setelah 19 hari Rasulullah berada di Mekah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Dan sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Makkah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Makkah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihad atau perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, itu tadi sekilas tentang Fathu Makkah. Dari sebab terjadinya Fathu Makkah hingga faktor yang mendorong terjadinya Fathu Makkah. Untuk selanjutnya, tentang Haji Wada akan kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.